Diperlihatkan, kepala singa itu berubah menjadi 9. Qin Jun di bawah menatapnya dengan santai. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil dewa dan iblis Jiuling Yuansheng. Jiuling Yuansheng, dari perjalanan ke barat, identitas, singa berkepala 9, tunggangan Taiyi Tianzun. Kultivasi, alam Taiyi Golden Immortal tingkat 9. Teknik suci 9 roh. Kekuatan magis, melahap langit dan bumi, jiwa pertarungan 9 roh, raungan 6 alam. Loyalitas, 95, nilai penuh 100. Qin Jun berpikir, astaga, ini adalah salah satu monster yang mengganggu Sun Wukong dalam perjalanan ke barat. Taibai Jinsing berkata, sungguh aura iblis yang sangat mengintimidasi. Apa ini iblis besar dari dunia kecil? Selain Qin Jun mereka semua pada waspada terhadap iblis singa. Iblis singa berkata, saya adalah Jiuling Yuansheng. Neza berkata, aku tidak peduli siapa kamu. Kau tiba-tiba muncul, apa kau ingin bertarung? Qin Jun menghentikan Neza. Neza, kau tidak boleh kasar. Kemudian Qin Jun berkata, Jiuling Yuansheng, kamu akhirnya datang juga, aku telah menunggumu sampai bunganya layu. Di situ Neza terlihat terkejut. Lalu Jiuling turun di depan Qin Jun dengan energi kuning. Dan berubah bentuk berbadan manusia dan kepala singa, lalu berkata, memberi hormat pada Yang Mulia. Sesuatu terjadi dalam perjalanan yang menunda beberapa waktu dan membuat Yang Mulia menunggu lama. Qin Jun menepuk-nepuk pundak Jiuling. Kamu datang saja sudah bagus. Kebetulan, aku mempunyai sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Jiuling menanggapi, Yang Mulia, mohon bicara. Qin Jun menengok ke arah Neza. Neza, pimpin jalannya, ayo kita pergi ke area terlarang untuk melihatnya. Neza menjawab, baik, berpindah di area terlarang. Di situ terlihat gua yang tinggi dan kemudian di bawahnya ada larangan dengan energi ungu. Qin Jun berkata, gua ini tingginya 10 meter dan lebar 5 meter, sepertinya tidak terbentuk secara alami. Jiuling berkata, ada seseorang yang kuat yang bersembunyi di dalam. Qin Jun bicara, apa kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Lalu Jiuling bersiap maju dengan penuh percaya diri. Dan kemudian mengibaskan tangannya ke arah penghalang itu dengan energi kuning. Energi kuning itu menghantam halangan ungu tersebut. Dan akhirnya halangan energi ungu itu pecah berkeping-keping. Jiuling nampak memandangi isi gua itu. Setelah melihatnya dia tersenyum puas. Lalu Jiuling berteleport masuk ke dalam dengan cepat. Qin Jun dari luar mendengar suara Jiuling berkelahi di dalam. Neza berkata, mereka mulai bertarung. Qin Jun bicara, ayo, kita masuk dan melihatnya. Setengah jam kemudian, terlihat Jiuling yang berdiri sendiri menatap sesuatu, dan kemudian Qin Jun serta lainnya menghampirinya. Lalu Qin Jun bertanya, bagaimana dengan pihak lain? Kemudian Jiuling mengeluarkan seseorang dari mulutnya. Orang tua itu berkata, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jiuling sambil menendang bokong orang itu berkata, Yang Mulia, jika ada yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa bertanya padanya, jangan terlalu mendekat, tingkat kultivasi orang ini telah mencapai alam Taiyi Golden Immortal tingkat 6. Kemudian Qin Jun bertanya kepada orang itu, siapa kamu? Dan apa asal-usul dunia kecil ini? Orang itu menjawab, aku hanya mengingat namaku Tianjue. Aku tidak mengingat yang lainnya. Qin Jun bertanya lagi. Tidak mengingatnya, kau pikirkanlah lagi dengan hati-hati. Orang itu menggelengkan kepalanya berkata, aku benar-benar tidak mengingatnya. Jangan bunuh aku. Kemudian Qin Jun berkata, lupakan saja, orang ini mungkin terlalu ketakutan padamu, dia tidak bisa memberitahu kita informasi yang berguna untuk sementara waktu. Neza, kamu periksa gua ini dulu, lihat apakah ada senjata ajaib yang berharga. Neza menjawab, baik. Kemudian Chang'e berkata, Yang Mulia, kemarilah dan lihat ini. Terlihat ada tulisan di sana. Qin Jun bertanya, apa ini? Chang'e menjawab, aku juga tidak tahu, tapi sepertinya ini teks kuno. Kemudian Qin Jun memejamkan matanya berkonsentrasi, dan di dekat kepalanya ada energi biru yang misterius. Dalam hati Qin Jun keluar kata teks kuno. Begitu dekat namun sangat jauh, bumi menyusut menjadi 1 inci,
berjalan di kekosongan sejauh ribuan mil, misterius dan tak tertandingi. Lalu teks kuno itu terbang ke arah Qin Jun. Teks kuno itu mulai mengelilingi Qin Jun. Semua yang melihat pada terkejut. Orang tua itu berkata, "Bagaimana mungkin? Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menerima warisan kata rahasia Dao Agung?" Jiuling bertanya, "Apa itu rahasia Dao Agung?" Orang tua itu menjawab, "Kata rahasia Dao Agung adalah kata rahasia Dao Agung." Kemudian orang tua itu dilempar oleh Jiuling. "Jika kau tidak mengerti ini atau itu, apa gunanya kamu? Enyahlah." Seketika orang itu jatuh pingsan. Di sisi lain, Qin Jun perlahan membuka matanya. Dia seperti berpindah di ruang warisan. Dia bertanya, "Di mana tempat ini?" Qin Jun berpikir, "Aku tidak bisa merasakan diriku sendiri, kesadaran spiritualku juga tidak bisa menembusnya, sepertinya dunia ini tidak berwujud, apakah ini ilusi?" Lalu terdengar suara teks kuno. 3.000 Dao Agung, semua dharma kembali ke 9. Qin Jun bertanya, "Siapa kamu? Keluarlah." Dalam hati Qin Jun terdengar kata teks kuno. Mereka yang menghadapi pasukan, semuanya maju dalam formasi. Kata rahasia Dao formasi, dipahami secara menyeluruh. Qin Jun melihat teks kuno itu seperti formasi. Qin Jun kaget. Astaga! Kemudian teks kuno itu mulai masuk ke tubuhnya. Dan kata teks kuno itu muncul lagi di dalam batin Qin Jun. Kata rahasia formasi, dipahami secara menyeluruh, dan semua dharma rahasia. Hati mendukung dunia, roh untuk 8 tanah tandus, tubuh untuk rahasia langit dan bumi. Kemudian energi warisan itu memancar dari tubuh Qin Jun. Cahaya kuning menyebar di sekitarnya ke berbagai arah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh warisan kata rahasia Dao formasi. Qin Jun masih melayang dikelilingi kata rahasia Dao formasi. Ding! Karena ini adalah pertama kalinya tuan rumah memperoleh warisan Dao Agung, tuan rumah akan diberi hadiah berupa 1 undian acak dan peningkatan 1 tingkat. Kembali ke kenyataan, aura kuning seperti berputar-putar mengelilingi Qin Jun. Orang tua itu bangun dari pingsan panik. Kata rahasia Dao Agung itu muncul. Itu akan datang. Langit akan kacau. Ini kacau. Ding! Memicu misi utama. Tundukan kata rahasia Dao Agung. Detail misi, setiap kali kata rahasia Dao Agung ditundukkan, tuan rumah bisa menunjuk untuk memanggil 1 dewa dan iblis manapun yang alamnya tidak melebihi 5 alam sendiri. Pemanggilan ini tidak termasuk orang suci. Kemudian Qin Jun membuka matanya setelah menerima warisan selesai. Qin Jun berpikir, kata rahasia Dao Agung, antara lain Lin, Bing, Dou, Ze, Jie, Zhen, Keqian dan Xing. Ketika 9 kata rahasia dikumpulkan, sebuah Dao Agung akan terbentuk. Hanya dengan menyempurnakan sebuah kata formasi, kekuatan jiwaku telah meningkat pesat, aku juga bisa mengintip pikiran pihak lain, dan menjadi kebal terhadap berbagai sihir mental atau jiwa. Lalu bagaimana dengan kata rahasia lainnya? Apa efeknya setelah menyempurnakannya? Aku benar-benar menantikannya. Sistem, perlihatkan daftar atributku. Judul, Kaisar Qin. Host, Qin Jun. Ras, manusia. Level, Alam Void Transformation tingkat 9, 13.429/8.500.000 XP. Garis darah, Dewa Iblis Api Ekstrim. Senjata ajaib, tombak eksekusi jiwa naga perak, senjata ajaib didapatkan. Zirah Kekaisaran Kaisar Zijin, senjata ajaib didapatkan. Token prajurit Yin, senjata ajaib didapatkan. Jubah Kekaisaran Supreme Jiulong, harta spiritual didapatkan. Giok air surgawi, harta paling berharga didapatkan. Pedang bintang 7, harta paling berharga didapatkan. Kekuatan magis, 36 transformasi Tiangang, api sejati Samadhi, klon di luar Dharma, kata rahasia Dao formasi. Kekuatan magis bawaan, tubuh Dewa Iblis. Teknik, tubuh suci abadi, teknik penempaan tubuh kuno. Teknik guntur pelangi ungu, tingkat surga teratas. Teknik pemurnian Qi, tingkat fana menengah dewa dan iblis yang dipanggil, Sudaji, Xiao Tianquan, Kaisar Guanseng dan lain-lain. Kemudian Neza bertanya, Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana perasaan Anda? Qin Jun menengok ke belakang dan menjawab, aku baik-baik saja,
dan perasaanku sangat bagus. Lalu Qin Jun bertanya, apa Tianjue masih belum bergerak? Jiuling menjawab, tidak, saya juga tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau palsu. Qin Jun dalam hati bertanya, apakah ada hadiah XP untuk membunuh Tianjue? Sistem menjawab, tidak ada, meskipun tingkat kultivasinya tinggi, namun identitasnya tidak diketahui, bahkan bisa dikatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya, membunuhnya sama dengan membunuh orang yang tidak penting. Qin Jun berbalik arah pergi. Lupakan saja, ayo bawa dia bersama kita dan kembali ke tanah Pingtian terlebih dahulu. Jiuling menjawab, baik, Qin Jun berkata dalam hati. Sistem, mulai undian acak. Berpindah di tanah Pingtian. Qin Jun dan lainnya telah sampai di sana dan membawa Pak Tua Tianjue. Lalu di depannya ada Huang Feng yang menunggunya, kemudian Qin Jun berkata, Raja Huang Feng, pergi dan bawa Pak Tua Yi kemari. Huang Feng menjawab, baik, Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan topeng 1000 wajah. Setelah memakai topeng 1000 wajah, tuan rumah bisa mengubah wajah tuan rumah sesuai dengan yang dipikirkan. Qin Jun bergumam. Kedengarannya cukup bagus. Kemudian Pak Tua Yi sudah tiba. Nak Qin, ada apa kamu mencariku? Qin Jun menjawab, apa kamu kenal dia? Namanya Tianjue. Lalu Pak Tua Yi menatapnya dengan serius. Dan menarik rambutnya agar wajah mereka bisa saling mengenal. Tianjue, apa kau masih bisa mengingat kaisar ini? Dengan ekspresi gemetar ketakutan, Tianjue menjawab. Bagaimana mungkin, itu benar-benar Anda? Bukankah Anda sudah, Pak Tua Yi meneruskan. Sudah mati, Huff. Kaisar ini belum mati, tetapi telah terperangkap selama puluhan ribu tahun. Tianjue memegangi kepalanya. Ah, Pak Tua Yi bicara. Kamu benar-benar bingung. Kemudian Pak Tua Yi menyuntikkan energi spiritual ke dahinya. Tianjue merasakan sakit. Ah, lalu Pak Tua Yi bertanya lagi. Apa kau mengingatnya? Tianjue masih gemetar berbaring. Lalu dia bangkit tersadar, memberi hormat pada Kaisar Iblis. Qin Jun dan lainnya terkejut, berkata, Kaisar Iblis. Berpikir, aku pernah membaca buku-buku kuno yang mencatat Kaisar Iblis, dikatakan bahwa di wilayah selatan 10.000 tahun yang lalu, Dao Iblis merajalela, pada saat itu, ada Kaisar Iblis yang merupakan orang nomor 1 di wilayah selatan. Pak Tua Yi adalah Kaisar Iblis itu. Apa identitas bajingan tua ini sehebat itu? Pak Tua Yi bicara, Kaisar Iblis apa? Jangan panggil aku Kaisar Iblis mulai sekarang. Mulai sekarang, kamu akan melayani Kaisar Qin bersamaku. Tianjue ragu-ragu menjawab, ini. Lalu terdiam. Pak Tua Yi mengeluarkan aura penindasan. Hah, kau tidak mau? Tianjue berkeringat panik. Tidak. Dan berlutut di hadapan Qin Jun. Memberi hormat pada Kaisar Qin. Memberi hormat pada Kaisar Qin. Pak Tua Yi bilang, ini baru benar. Nak Qin, orang ini adalah salah satu bawahanku saat itu, jika ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Lalu Qin Jun bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dunia kecil itu? Tianjue menjawab, saya hanya tahu bahwa tempat itu dulu adalah kawasan terlarang yang disebut Diksu, dan sering ada kultivator yang masuk ke dalamnya untuk mencari peluang. Namun suatu hari terjadi kerusuhan di Diksu, dan pintu masuknya tertutup, jadi saya terpaksa berkultivasi di dalam. Sampai saya secara tidak sengaja menemukan kata rahasia Dao formasi, dan mencoba memahaminya, namun jiwa saya terluka karena serangan balik dan ingatan saya hilang. Saya juga memicu larangan gua, dan terperangkap di dalam sana. Pak Tua Yi bilang, aku juga pernah mendengar tentang Diksu sebelumnya, tapi aku tidak terlalu memperhatikannya, jadi aku juga tidak tahu sebenarnya apa itu. Qin Jun berkata, itu saja, karena itu sudah muncul, kita akan mengetahui informasinya suatu hari nanti. Di sisi lain Bowen berkata, Yang mulia, dalam 5 hari, Anda harus berangkat menuju dinasti suci, jika tidak, Anda tidak akan bisa menghadiri konferensi memandang langit. Qin Jun bertanya, apa konferensi memandang langit akan segera dimulai? Kalau begitu segera bersiap-siap, kita berangkat dalam 5 hari. Bowen menjawab, baik, 5 hari kemudian. Qin Jun, Chang'e, Pak Tua Yi dan Jiuling terbang menaiki awan.
Qin Jun bicara. Informasi yang tercatat di slip giok yang diberikan oleh utusan dinasti suci cukup detail. Selain mencatat titik teleportasi ke dunia kecil dinasti suci, terdapat juga beberapa informasi tentang konferensi memandang langit. Konferensi memandang langit adalah acara tingkat wilayah yang diadakan sekali dalam 100 tahun, hanya para jenius terbaik yang diperbolehkan untuk berpartisipasi, dan hadiahnya sangat besar. Dikatakan bahwa setiap jenius yang berpartisipasi dalam konferensi memandang langit mendapatkan panen yang tidak terbayangkan. Setelah konferensi, semua orang menjadi lebih kuat secara signifikan, membuat konferensi memandang langit sangat populer di kalangan dinasti suci dan kekuatan besar di wilayah selatan. Menarik, dinasti suci ini jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Setelah terbang lebih dari 1 jam, kita masih belum sampai di kota suci. Ding, memicu misi utama, kuasai langit dunia wilayah selatan. Detail misi, karena tuan rumah mendambakan dunia tempat dinasti suci berada, misi utama terpicu. Dalam 5 tahun, tuan rumah harus menguasai langit dunia wilayah selatan, dan mengusir atau menaklukkan dinasti suci. Penyelesaian misi akan mendapatkan 1 kesempatan memanggil dewa atau iblis, dan 1 undian acak. Kegagalan misi akan mengakibatkan penurunan 2 tingkat. Qin Jun berkata dalam hati, misi utama ini terlalu pelit. Lupakan saja, aku murah hati, aku tidak akan berdebat denganmu. Lalu mereka berhenti saat terbang. Qin Jun bertanya, mengapa tiba-tiba berhenti? Jiuling menjawab, ada formasi di depan, jangkauannya sangat besar, dan pertempuran sedang terjadi di dalam. Pak Tua Yi berkata, di dalam formasi, ada sesuatu yang bagus. Qin Jun bilang, oh, di dalam formasi itu ada orang-orang yang berkelahi. Bunuh, tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Qin Jun bertanya dalam hati, apa yang sedang terjadi? Mengapa rasanya seperti menyerap cairan api neraka ekstrim saat itu? Sistem menjawab, tidak tahu, tuan rumah akan mengetahuinya begitu masuk dan melihatnya. Lalu Qin Jun berkata, jalan lurus saja. Jiuling menjawab, baik, lalu Qin Jun dan lainnya menerobos formasi itu dengan mudahnya formasi itu pecah. Di situ banyak orang yang saling bertarung. Bunuh. Di tengahnya seperti ada sebuah batu kuning. Qin Jun melihat itu dari atas. Orang-orang yang berkelahi melihat ke arah Qin Jun. Seseorang menerobos masuk. Qin Jun berkata, apa itu? Jiuling bicara, tidak kusangka, sebenarnya ada batu yantian yang tersembunyi di sini. Terlihat sebuah batu yang mengeluarkan cahaya berwarna kuning, di sekelilingnya ada tulisan mantra yang mengikat. Qin Jun berkata, ambil tindakan, rebut batu emas itu. Jiuling menjawab, baik. Kemudian batu itu ditarik ke atas oleh Jiuling. Lalu tiba-tiba ada rantai yang mengikat batu itu. Lancang, Istana Jenderal Ilahi sedang berbisnis. Jangan ikut campur, enyahlah dari sini. Di situ terlihat pria berambut putih memegang rantainya. Dia berasal dari Istana Jenderal Ilahi. Bernama Jenderal Reo Am. Qin Jun menanggapi, jadi bagaimana jika itu adalah Istana Jenderal Ilahi? Aku akan mengambil batu yantian ini. Di situ terlihat juga, ada seseorang yang mengeluarkan kekuatan, yang berenergi hijau ingin mengambil batu kuning itu. Orang yang mempunyai tongkat energi hijau itu berkata, warisan rumah Tianxi tidak bisa dibuang. Di situ Jiuling jadi kesal. Lalu mengeluarkan energi kuningnya, berkata, sungguh melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Serangan itu mematahkan rantai dan energi hijau, hingga 2 orang itu terlempar mundur. Berpikir, kekuatan yang sangat menakutkan. Siapa orang ini? Jiuling berhasil mendapat batu kuning itu. Yang mulia, saya mendapatkannya. Qin Jun berkata, ayo pergi, lalu Qin Jun dan lainnya pergi melewati orang-orang di sana. Qin Jun bertanya, apa gunanya benda ini? Berpikir, berdiri di samping batu yantian, aku semakin bersemangat untuk menyentuhnya. Pak Tua Yi berkata, batu yantian tidak hanya menjadi bahan suci untuk memurnikan senjata, tetapi juga merupakan harta karun untuk budidaya, energi spiritual yang dikandungnya begitu kaya, sehingga siapapun yang menyerapnya, akan langsung memasuki kondisi pencerahan. Orang-orang di sana pada mengejar. Batu yantian milik Kaisar Suci. Apakah kamu tidak ingin menaati Kaisar Suci? Jiuling berkata,
Yang mulia, mereka mengejar kita, apakah Anda ingin? Qin Jun menjawab, buatlah mustahil bagi mereka untuk mengejar kita. Jiuling mulai bersiap dengan jurusnya. Dapatkan pesanannya. Kemudian Jiuling mengeluarkan kekuatan supernatural. 6 alam mengaum. Pancaran energi dari aumannya membuat orang-orang pada terhempas jatuh ke bawah. Ah! Orang itu pada memuntahkan darahnya tak kuat menahan energi Jiuling. Jiuling berkata, Yang mulia, mereka sudah ditangani. Qin Jun bilang, lalu mau menyentuh batu kuning itu. Pak Tua Yi panik berkata, tidak, batu Yantian tidak boleh bersentuhan langsung dengan tubuh manusia, jika tidak, tubuh akan terkikis oleh akumulasi energi spiritual. Qin Jun, kekuatan Anda rendah. Melakukan ini tidak diragukan lagi berarti mencari kematian. Lalu Qin Jun masih menyentuh batu itu. Kemudian energi iblis mulai bergejolak di tubuh Qin Jun. Chang'e berkata, Demonic Qi, apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam tubuhnya? Pak Tua Yi menanggapi, ini adalah energi iblis lagi, persis seperti itu. Berpikir, apakah orang itu memilihnya, berpindah di sekte suci? Banyak pulau-pulau yang mengapung di udara dengan bangunan berbeda-beda. Di salah satu tempat itu Zhu Yanxing sedang berlatih pedang. Lalu terdengar suara, selamat untuk adik perempuan junior. Seorang pria bernama Sun Lin menghampiri Zhu Yanxing. Penyuntikan spiritual akan segera dimulai, mengapa kamu harus begitu rajin? Zhu Yanxing menjawab, lalu bagaimana dengan suntikan spiritual, aku tetap harus berlatih selangkah demi selangkah. Sun Lin berkata lagi, selamat kepada adik perempuan junior, kota suci akan mengadakan perjamuan bakat, mengapa tidak hadir bersama saya? Zhu Yanxing menjawab, tidak tertarik. Sun Lin bertanya, apakah Anda tidak tertarik dengan semua ini? Anda tertarik dengan berita tentang kecelakaan di Istana Dewa dan Jenderal bukan? Istana Jenderal Ilahi diperintahkan untuk membasmi Istana Tianxi, tetapi iblis singa misterius muncul, mencuri batu Yantian, dan melukai para pemilik istana dan 8 jenderal dewa. Sun Lin berkata lagi, selamat kepada adik perempuanku, istana jenderal dewa begitu kuat, sehingga sulit bagimu untuk balas dendam, tapi sekarang karma memberi mereka balasan. Zhu Yanxing bilang, sepertinya saya harus berterima kasih kepada iblis singa itu. Sun Lin berkata, perjamuan di kota suci dihadiri oleh para jenius dari semua lapisan masyarakat, termasuk monster kecil dari Istana Jenderal Ilahi, apakah Anda yakin tidak ingin hadir? Zhu Yanxing bertanya, kapan itu dimulai? Sun Lin menjawab, jika kamu berpartisipasi dalam 3 hari, aku akan menjemputmu. Itu kesepakatan. Zhu Yanxing bilang, berpikir, saya tidak tahu bagaimana kabarmu sekarang atau apakah kamu masih mengingatku. Qin Jun, berpindah di atas awan. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus alam void tingkat 9. Darah Dewa Iblis Api di tubuh tuan rumah telah menyedot esensi batu Yantian. Tidak ada cara untuk menerobos lagi. Qin Jun berpikir. Benar saja, semakin tinggi levelnya, semakin banyak pengalaman dan aura yang dibutuhkan, dan semakin sulit untuk ditembus. Kita harus menunggu kesempatan berikutnya sebelum kita bisa menembus ranah immortal. Lalu Qin Jun bicara. Kalian harus membagi batu Yantian ini, saya tidak membutuhkannya lagi. Jiuling berkata, saya khawatir ini tidak baik, bukan? Qin Jun berkata, saya sudah mengandalkan batu Yantian untuk menerobos, Anda dapat menyimpan sisanya untuk digunakan. Jiuling bilang, terima kasih, Yang Mulia. Chang'e berkata, tampaknya kota suci ada di depan. Qin Jun bertanya, apakah itu kota suci? Berpikir, akhirnya tercapai. Di situ terlihat pemandangan di kota suci, dan ada sesuatu yang tinggi terlihat dari kejauhan. Di situ ada beberapa orang, yang mencoba menerobos formasi tapi gagal. Qin Jun berpikir, tampaknya kota suci juga dilindungi oleh formasi. Jiuling bertanya, Yang Mulia, haruskah kita menerobos masuk dengan paksa atau pergi ke gerbang kota? Qin Jun berkata, tentunya setelah melewati gerbang kota dan sebelum pertemuan memandang langit, kami harus tetap tenang. Ayo pergi dan berbaris untuk memasuki kota. Jiuling Yuansheng ingat, bahwa kamu harus menggunakan wajah manusia. Jiuling menjawab, baik, berpindah di gerbang kota, ada banyak obrolan panas.
Pernahkah kamu mendengarnya? Ada iblis singa yang mengaum, mengguncang orang-orang kuat di istana para dewa dan jenderal hidup-hidup, dan melukai mereka dengan serius. Orang bahkan mengatakan bahwa iblis singa adalah 9 roh Yuan Sheng yang duduk di bawah Kaisar Qin, tetapi mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya tidak tahu kapan Kaisar Qin akan tiba. Cih, Kaisar Qin bukan apa-apa, dia hanya kaisar sebuah negara kecil, dia tidak bisa membuat masalah. Qin Jun dan Chang'e mendengar obrolan mereka. Kemudian ada seorang pemuda yang menaiki macan, macan itu mengeluarkan aura merah, pemuda itu berkata, "Sekelompok orang biasa, kenapa kamu tidak memberi jalan padaku?" Orang-orang di sana pada berkata, "Harimau api merah. Dia adalah putra bungsu dari Jenderal Kiri Pemberian yang mulia, Su Tianyu." Su Tianyu berkata, "Wah, kamu tidak kenal aku." Kemudian dia melihat ke arah Chang'e. Berpikir, sungguh wanita yang cantik, bahkan lebih cantik dari Seng Ji. Aku harus mendapatkannya. Pak Tua Yi sambil ngupil berkata, "Kamu adalah anak nakal yang bersuara nyaring. Kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa kami mengenalmu?" Lalu Qin Jun berkata, "Enyahlah." Su Tianyu menyuruh harimaunya menyerang Qin Jun. "Ayo, makanlah." Kemudian harimau itu melompat ke arah Qin Jun, kemudian harimau itu dihempaskan oleh satu ayunan tangan Jiuling, hingga harimau itu terpental berkeringat takut. Semua orang pada melihat, harimau dan Su Tianyu sudah terpental tinggi hingga tak terlihat lagi. Orang-orang di sana berkata, "Itu adalah Su Tianyu, penguasa kecil kota suci. Dia benar-benar ditampar dan diterbangkan. Jika Jenderal Kiri Pemberian yang mulia mengetahui hal ini, bukankah itu akan terjadi?" Lalu Qin Jun memperlihatkan slip giok. "Mengapa kamu tidak segera melepaskannya?" Prajurit itu berkeringat. "Ini adalah slip giok Kaisar Suci." Kemudian menyuruh Qin Jun dan lainnya masuk gerbang. "Pak, tolong." Jiuling bertanya, "Yang mulia, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Qin Jun menjawab, "Pergi ke penginapan untuk memesan kamar dan istirahat." Qin Jun dan lainnya mulai memasuki penginapan, penjaga toko, pesan 4 kamar termahal. Lalu Qin Jun melihat seseorang di depan. Sepertinya saya pernah melihat orang ini di suatu tempat."